Lepasin samurai mind, they can't be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast sederhana ini. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang apa itu teknologi informasi dan materi-materi dasarnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Askano Devandanius Putra sebagai pembawa podcast kali ini, dan dua narasumber saya yaitu Saya Faandira Jerota, mahasiswa Teknik Elektro UNED. Dan saya Renol Jatlumanturuan, juga mahasiswa Teknik Elektro UNED. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kenapa kamu masuk di Teknik Elektro UNED kali ini? Kalau saya masuk di Teknik Elektro UNED, kan saya sebelumnya suka mengotak-atik dari hardware kan. Nah, saya ingin memperdalam hardware itu di Teknik Elektro ini. Dan di Teknik Elektro kan juga ada mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, itu untuk memperdalam software saya. Jadi berkesinambungan lah hardware dan softwarenya. Kalau dari Renol? Kalau dari saya sendiri itu memilih jurusan Teknik Elektro UNED itu ya. Ini karena saya tertarik mempelajari terkaitan antara hardware dan software. Itu melalui jurusan ini nanti saya ingin memahami cara merancang rangkaian elektronik dan memprogram sistem serta mengembangkan perangkat cerdas seperti IoT dan otomasi gitu. Apa yang kamu ketahui sedikit tentang teknologi informasi? Teknologi informasi yang saya ketahui ya, itu kayak hubungan antara komputer dan jaringan telekomunikasi untuk menyampaikan informasi. Jadi kayak komputer yang menyampaikan informasi begitulah. Untuk Renol? Nah, untuk saya sendiri itu software dan hardware ya. Nah, software yang saya ketahui itu software adalah sebuah program yang memberikan instruksi dan perintah kepada hardware. Jadi itu software dan hardware ini selalu berhubungan gitu. Oh gitu. Dan kita kan sudah hampir 3 bulan untuk belajar di teknik elektro ini. Artinya kita sudah belajar sedikit tentang teknologi informasi, khususnya di software dan hardware. Bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu software dan hardware begitu? Mulai dari Mas Renal dulu. Nah, untuk software dan hardware sendiri ya, untuk itu software itu kita ketahui itu perangkat lunak dan hardware itu perangkat keras. Nah, jadi itu saling berhubungan dan software itu memberikan instruksi kepada hardware supaya sistemnya bisa bekerja. Seperti contoh, software ini otak dan hardware itu tubuh. Jadi mereka harus saling berhubungan begitu. Itu biru bisa dijelasin. Kalau dari saya, software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras. Ya, software itu berguna untuk mengendalikan perangkat keras itu. Misal software software Microsoft Office deh, itu untuk mengendalikan input keyboard, hardware keyboard, mengetik misal aku adalah anak elektro. Nah, itu di software Microsoft Office-nya itu keluar tulisan aku adalah anak teknik elektro begitu. Oh begitu. Nah, ya sudah mengetahui apa itu software dan hardware. Bisa kasih contoh sedikit tentang hardware di dalam dunia elektro ini, mulai dari Mas Biro? Kalau dari saya kan itu ada microcontroller. Nah, microcontroller itu di dalamnya kan ada banyak komponen-komponen hardware itu, misal kayak CPU. Di microcontroller itu ada CPU,
GPU biasanya ada, tapi biasanya tidak ada. Sama RAM, sama storage itu ada, pasti ada. Di Mas Renal bisa dijelasin contoh sedikit tentang eh, hardware di elektro ini. Nah, untuk hardware di elektro ini ya juga microcontroller. Terus itu contohnya Arduino SP32. Terus itu adalah sebuah perangkat kecil yang dapat diprogram untuk mengendalikan sensor, motor, lampu, atau sistem elektronik lainnya. Sangat umum digunakan dalam proyek IoT dan robotika dalam sistem otomasi. Gitu. Oke. Baik, kan kita sudah mengetahui tentang contoh hardware dan saya ingin bertanya tentang contoh software seperti apa yang penting pada mahasiswa teknik elektro tersebut. Software yang penting di mahasiswa elektro itu ada software simulasi kayak Simurelay, itu untuk mengsimulasikan rangkaian itu apa namanya yang tegangan tinggi lah. Ya. Lalu ada software pemrograman kayak Arduino IDE, lalu ada JavaScript, ya bahasa-bahasa itu yang pemrogramannya itulah untuk memprogram elektronika gitu. Ya. Nah, untuk saya sendiri ya, menurut saya contoh software yang paling penting dalam mahasiswa teknik elektro itu software Simulink, yaitu karena hampir semua bidang teknik elektro membutuhkan itu seperti sinyal, kontrol, telekomunikasi, hingga elektronika daya menggunakan perhitungan dan simulasi. Nah, dengan itu mahasiswa dapat melakukan analisis secara lebih mudah dan cepat. Sementara itu memungkinkan mereka memodelkan dan simulasikan sistem dinamis tanpa harus membuat hardware terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kan tadi ada software dan hardware, kan mereka juga berhubungan. Bagaimana sih hubungan antara software dan hardware dalam sebuah perangkat elektronik? Seperti yang saya bilang tadi, software itu mengendalikan hardware. Nah, misal ada hardware apa namanya monitor misal. Nah, itu dikendalikan misal untuk resolusi sama apa yang dikeluarkan di monitor itu. Nah, itu dikendalikan di software. Nah, itu juga butuh hardware lainnya. Nah, itu berhubungan semuanya gitu. Nah, untuk saya sendiri itu hubungan antara software dan hardware ya. Ya, nah ini contohnya hubungan yang sangat penting karena keduanya harus saling melengkapi. Contohnya hardware itu adalah komponen fisik seperti prosesor, memori, sensor, dan rangkaian elektronik lainnya. Sedangkan software itu memberikan program, memberikan instruksi agar hardware dapat bekerja sesuai fungsi yang diinginkan. Nah, jadi itu software dan hardware itu menjadi memiliki hubungan yang sangat penting. Oke. Gitu. Nah, untuk software dan hardware itu kan digabungkan secara bersamaan. Kan bisa ada masalah atau tantangan yang muncul jika menghubungkan software dan hardware secara bersamaan. Apa sih tantangan atau masalah yang sering muncul jika menghubungkan antara software dan hardware itu secara bersamaan? Mulai dari Mas Renol. Untuk tantangan sendiri itu contohnya itu di sinkronisasi kinerja. Contohnya hardware memiliki batas kecepatan dan kapasitas sehingga software itu harus dioptimalkan agar sistem berjalan lancar dan tidak membebani hardware sendiri. Begitu. Kalau dari tambahan mungkin itu dari masalah-masalah kayak virus, masalah eksternal begitu dari orang luar. Nah, lalu ada masalah sumber daya manusia yang belum mencukupi. Ya, ada masalah lainnya lah dan masalah lainnya. Oke, baik. Tadi kan juga dibahas sedikit tentang CPU dan GPU dan RAM. Apa sih
itu perbedaan dari CPU, GPU, dan RAM dalam sebuah sistem di komputer? CPU itu Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit itu kayak pemrosesan pusat begitulah, kayak otaknya dari sebuah komputer begitu. Ya. Nah, kalau biasanya itu untuk mengolah data. Nah, kalau GPU itu Graphic Processing Unit. Nah, Graphic Processing Unit itu berfungsi untuk memproses gambarnya, visualnya. Jadi yang memvisualisasikan dari CPU-nya itu GPU. Kayak yang tadi saya bilang di monitor. Yeah. Nah, itu hardware lain yang membantu monitor itu untuk mengeluarkan ke monitor itu GPU. Lalu ada RAM, Random Access Memory. Nah, Random Access Memory atau RAM itu berfungsi untuk kayak buat penyimpanan sementara dari CPU-nya begitu. Jadi semuanya berhubungan satu komputer itu. Ya, untuk Nah, untuk saya sendiri ya, CPU itu atau Central Processing Unit itu selain dia menjalankan instruksi program, dia juga cocok untuk tugas umum seperti menjalankan aplikasi dan sistem operasi dan perhitungan serial, contohnya satu persatu. Nah, untuk GPU itu atau Graphics Processing Unit itu berfungsi sebagai prosesor khususnya untuk grafis dan komputasi paralel. Oh, Nah, untuk RAM itu sendiri itu Random Access Memory berfungsi sebagai memori sementara untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak juga program yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa melambat. gitu. Oke. Tadi juga ada firmware. Nah, firmware itu berada di tengah-tengah antara software dan hardware. Menurut Anda, apa fungsi utama dari firmware itu di perangkat elektronik? Nah, firmware itu firmware itu kita ketahui ya, dia berada di antara hardware dan software. Nah, jadi itu contohnya firmware ini mengendalikan atau mengatur kerja hardware dan firmware untuk memberikan instruksi dasar agar komponen elektronik bisa berfungsi. Tanpa firmware, hardware tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Untuk tambahan contohnya mungkin seperti BIOS itu untuk mengendalikan hardware awal. Nah, misal untuk mengetahui hardware apa yang dipakai di sebuah komputer, misal RAM-nya berapa, besarnya berapa, SSD-nya berapa, CPU yang dipakai apa, berapa core-nya. Nah, itu seperti itu BIOS. Lalu di Android itu kayak recovery gitulah, kayak OS. Nah, yang di dasarnya misal waktu kamu pencet mulai ulang Android, lalu kamu pencet tombol power sama volume bawah bersamaan, nah itu biasanya muncul. Nah, itu firmware. Oh, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita kan sudah membahas sedikit tentang software dan hardware. Jika kamu diberi kesempatan, kamu akan membuat inovasi apa berbasis software dan hardware? Kira-kira apa yang ingin kamu buat dan kenapa kamu ingin buat itu? Kalau saya ingin membuat software atau pemrograman untuk memaksimalkan kinerja dari sebuah perangkat. Misal HP yang biasanya kalian pakai itu kan nggak maksimal, nggak pernah 100% karena perangkatnya panas. Nah, saya ingin menghilangkan panas itu, dan untuk itu memaksimalkan softwarenya Ya, biar kinerjanya maksimal begitulah. itu Nah, saya sendiri jika diberikan kesempatan ya untuk membuat inovasi berbasis software dan hardware, saya ingin membuat inovasi smart farming board atau alat tani yang pintar miniatur, karena sektor pertanian khususnya di daerah saya Sumatera
Ya. menghadapi masalah klasik seperti penyiraman yang tidak tepat, kurangnya nutrisi tanah, dan sulit untuk memprediksi kondisi tanah serta kebutuhan air. Nah, jadi petani dapat mengambil keputusan melalui sistem ini dan bisa lebih cepat dan tepat. Melalui software ini, petani dapat menganalisis data dan sensor, memberikan rekomendasi otomatis sehingga hasil panen dapat meningkat dan tidak harus menambahkan biaya yang besar. Begitu itu. Oke, teman-teman, kita masuk pertanyaan terakhir pada podcast kali ini. Setelah memahami hubungan antara software dan hardware dan apa yang sedikit kamu tentang teknologi informasi, menurut kamu ke arah manakah perkembangan teknologi akan membawa kita di masa depan, khususnya kita di mahasiswa teknik elektro ini? Untuk teknologi itu kalau menurut saya kan perkembangan AI lagi tinggi banget itu. Nah, untuk teknologi masa depan itu ke arah AI pasti. Mungkin malahan ada revolusi AI itu yang membuat semuanya serba otomatis. Misal di industri pembuatannya masih menggunakan manusia, itu mungkin nggak akan ada manusia lagi di situ. Tapi kekurangannya mungkin ya pekerjaan itu banyak yang hilang. Tapi meskipun pekerjaan banyak yang hilang, itu pasti ada banyak pekerjaan baru gitu. Terus untuk saya sendiri ya, setelah mempelajari tentang software dan hardware, sejauh ini menurut saya perkembangan teknologi yang akan terjadi di masa depan itu ya membuat kehidupan kita di dunia ini semakin pintar dan semakin berkembang. Karena kenapa? Karena semua saling terhubung. Perangkat keras menjadi lebih kecil dan canggih, sementara perangkat lunak semakin mampu belajar dan mengambil keputusan sendiri. Nah, secara sederhana teknologi akan membuat hidup kita nanti di masa depan lebih mudah dan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia dan akan ditangani oleh sistem-sistem yang cerdas. Gitu. Oke, baik, itu saja pembahasan tentang kita pada podcast kali ini. Semoga obrolan kita bisa membawa dan membuka wawasan baru dan jadi motivasi buat teman-teman yang mendalami bidang ini lebih jauh. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Biro dan Mas Reno yang bisa mengobrol-ngobrol pada podcast kali ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.